Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Satrio Fauzi Kamil, NBI 115-2097, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori deskonstruksi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Media and Cultural Studies. Jacques Derrida merupakan salah seorang filosof modern yang banyak mengkritik gagasan dan teori para filosof modern. Para filosof barat misalnya yang sering kali mengunggulkan logosentrisme. Satu hal ini sangat tidak setuju oleh Derrida. Dia berpikir bahwa tidak mungkin konsep yang pertama selalu menjadi yang benar dan konsep setelahnya hanya tambahan saja. Hal itu menunjukkan bahwa kebenaran itu tunggal dan mutlak, sama seperti konsep totalitas dan konsep esensi. 2. Jika kita membahas tentang Derrida tentang konsep memahami yang ditawarkan olehnya, kita pasti akan merasa bingung dan juga terjadi perdebatan. Karena Derrida menawarkan konsep yang sama sekali berbeda dan problematis. Konsep Derrida berbeda dengan konsep para filsuf sebelumnya. Melalui deskonstruksi, dia menemukan makna dalam teks, bukan sekedar menghadirkan kembali makna yang asli dari teks, atau melihat teks dengan objektif, atau dengan memahami keseluruhan teks dan makna untuk diri sendiri dan sebagainya, seperti yang dikatakan oleh beberapa filosof yang telah kita bahas bersama ini. Cara yang ditawarkan oleh Derrida adalah memahami makna teks yang tidak boleh terus mempertahankan makna yang lama. Yang lama itu yang sudah ada, dan menentukan makna yang kemudian menganggungkannya. Tetapi harus diperoleh suatu kebenaran yang sungguh-sungguh baru dan menggambarkannya. Kebenaran ini diperoleh tanpa menyingkirkan kebenaran-kebenaran atau makna-makna yang lalu. Makna-makna yang lalu itu yang telah mendahulunya, yang mendahului makna-makna sebelumnya ini. Setelah kebenaran ini ditemukan, kita tidak boleh secara legitimasi menyatakan bahwa itulah kebenarannya yang sesungguhnya atau absolut. Teks dapat diinterpretasikan sampai tidak terhingga. Olehnya, kita tidak perlu mengambil kesimpulan karena bagi Derrida, kebenaran tidak harus tunggal, absolut, dan universal. Makna yang diperoleh bukan tiruan atau dari pemikiran penulis sendiri atau pembacanya, tetapi sungguh baru. Makna yang diperoleh dari teks itu sesuatu yang tidak terfikirkan bahkan oleh penulisnya. Kebenaran atau makna yang diperoleh bukanlah satu-satunya kebenaran, tetapi ada kesempatan untuk ditemukan kebenaran baru, sampai seterusnya. Pada intinya, pemikiran Derrida ini dilatar belakangi oleh ontologi Heidegger, fenomenologi dan konstrukturalisme Prancis, yaitu Habermas, dan kemudian berkaitan dengan teori itu yang muncul karena kritik terhadap susurian Ferdinand de Saussure merumuskan teorinya melalui dua oposisi biner, dua hal yang berlawanan, seperti besar dan kecil, ucapan dan tulisan, ada dan tidak ada, murni dan tercemar, dan seterusnya. Dalam pandangannya bahwa yang pertama selalu superior atau sempurna, utama, sedangkan yang kedua disingkirkan atau marginal. Contoh yang paling nyata adalah ketika Saussure menyatakan bahwa untuk menemukan makna adalah melalui ucapan dan rasa dari kata-kata
dan hal itu menunjukkan bahwa ia meremehkan tulisan dan mengunggulkan ucapkan. Derrida tidak tertarik untuk mengkritik filsafat modern karena filsafat modern identik dengan pandangan metafisika, kehadiran, dan logosentrisme. Metafisika kehadiran menjelaskan bahwa suatu konsep atau teori akan dibenarkan jika sudah mewakili being. Being itu ada. Suatu yang ada tersebut bisa diwakili oleh kata, tanda, dan konsep. Istilah deskonstruksi ini dikenakan pada Derrida sejak ia memberikan ceramah di Amerika dalam sebuah artikel. Pemikiran Derrida juga bukan suatu yang khas dalam hal deskonstruksi. Jika kita lihat perkembangan filsafat Perancis dan bahkan di Jerman, ada beberapa filosof yang sudah berbicara tentang deskonstruksi. Mereka disebut proto-dekonstruksionis Walter Benjamin. Dalam bukunya Derrida mengatakan bahwa filsafat selalu cenderung mencari istilah yang bersifat umum dan satu-satuan yang bersifat kontrak. Dalam bahasa Inggrisnya craving for generality. Dengan kata lain, filsafat sering mencari kesatuan makna atau pengertian dari hal-hal yang beraneka ragam, mencari kesamaan dalam perbedaan, atau membuat penunggulan dalam kemajemukan. Bahasa Inggrisnya itu craving for unity. Kita juga tentu bertanya apa itu deskonstruksi. Deskonstruksi itu susah untuk didefinisikan. Ada macam-macam definisi tentang deskonstruksi. Royle mendefinisikan bahwa deskonstruksi sebagai suatu bukan seperti yang dipikirkan orang banyak. Pengalaman akan yang tak mungkin, cara berpikir untuk menggoyang apa yang kita sudah dianggap mapan, apa yang membuat identitas bukan merupakan identitas, dan masa depan yang masih belum ada itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Derrida sendiri past method. Past artinya baik, tidak maupun metode. Jika kita ingin memahami dekonstruksi bukan cara atau metode. Dalam bahasa Prancis kata pes berarti bukan, tetapi ternyata pes juga berarti metode. Berarti deskonstruksi itu bukan metode sekaligus langkah. Ini membingungkan karena langkah itu juga berarti metode. Inilah yang perlu kita pahami. Apa artinya McQuillan? Artinya McQuillan mengatakan kira-kira ada 5 strategi untuk memahami. Pertama, dekonstruksi berarti sebuah peristiwa pembacaan. Kalau kita memahami dekonstruksi sebagai sebuah metode, berarti kita akan mengulangi cara yang sama. Tetapi itulah yang tidak ingin dilakukan oleh seorang dekonstruksionis seperti Derrida. Kedua, dan dekonstruksi adalah kontaminasi oposisi biner. Misalnya, oposisi biner itu seperti badan dan jiwa, maskulin dan feminim, dan laki-laki dan perempuan, siang dan malam, timur dan barat, dan seterusnya. Dengan adanya oposisi biner ini, maka ada hegemoni, makna dari salah satu kutub dan kutub lain menjadi marginal. Misalnya kutub laki-laki, siang, maskulin, badan, dan akan lebih dominan. Sedangkan kutub perempuan, barat, malam, feminisme, dan seterusnya menjadi terpinggirkan. Berbagai antinomi biner bisa dideret
dan pasti ada salah satu sisi hegemonial dan sisi lain marginal. Apa yang akan dilakukan dengan dekonstruksi yaitu menunjukkan, bahkan tidak perlu sengaja ditunjukkan, yang akan ditunjukkan adalah sisi dari yang terpinggirkan atau marginal. Kata-kata ini untuk menjelaskan suatu di balik interpretasi dominan mengenai yang marginal. Kata-kata ini untuk menjelaskan suatu makna. Makna itu sesuatu yang tidak dapat dijaga kemurniannya. Menurut McQuillan, dekonstruksi menempuh dengan dua tahap. Tahap pertama ialah alih-alih membiarkan dominasi dari salah satu kutub, maka mencoba menekankan kutub lainnya kayak lawannya gitu. Misalnya ada oposisi biner laki-laki dan perempuan, lalu dekonstruksi melihat kekayaan, kemampuan, kandungan makna, kemungkinan interpretasi dari kutub yang selama ini diabaikan, yaitu perempuan. Kedua yaitu menghapus antinomi biner itu sendiri, karena menekankan kutub lawannya itu juga tidak bisa dipertahankan secara konsisten. Itu hanya strategi untuk menjelaskan bahwa ada sesuatu yang lain. Ketiga, dekonstruksi juga bisa dijelaskan sebagai suatu proses pembacaan yang meminati yang terpikirkan seperti coretan di dinding. Kalau dalam konteks oposisi biner, maka semua yang marginalisasikan dalam oposisi biner itu yang diminati. Kalau dalam riset, maka hal yang selama ini diam, bungkam, maka itu dibiarkan berbicara. Keempat, dekonstruksi adalah sejarah istilah-istilah yang diunggulkan dalam oposisi biner juga tidak stabil dengan mendekonstruksi diri dalam hal yang terjadi di dalam sejarah. Setiap istilah memiliki sejarahnya, dan sejarah juga menunjukkan bahwa istilah itu tidaklah stabil. Kelima, tidak ada yang bebas teks dalam pembacaan dekonstruktif. Makna teks mengacu pada rangkaian jejak-jejak, yaitu konteks-konteks yang ada dalam teks itu memberi makna. Dekonstruksi menghentikan upaya rehabilitas atau konstruksi seperti dalam kasus Sacklier-Meixer dan Dilthey, dan dalam kasus Gadamer. Cukup sekian pemaparan saya mengenai teori dekonstruksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.